bahwa kita masing-masing harus menerima. Dengan itu kita menjadi ibu bagi anak, karena Allah kita terima. Seperti ibu kan, itu menerima bayi, menerima kehidupan, itu mujizat bagi saya. Walaupun bisa diterangkan dengan biologi, tapi saya yakin hidup tidak hanya sekedar biologi. Ketika seorang ibu mengandung dan ada kehidupan dia, itu suatu misteri yang tidak pernah habis untuk dikagumi. Kok bisa? Jadi rahim artinya tempat di mana ada kehidupan. Heran itu saya. Satu makhluk di dalam ruangan itu, di dalam ini bisa hidup 9 bulan karena di dalamnya lengkap. Jadi ada Indomaret seperti itu. Ambil apa saja tuh, nggak butuh apa-apa itu anak yang ada di jalan itu. Lengkap itu. Itu maka disebut rahim. Tuhan Maha Rahim. Jadi ketika Maria menerima Yesus, itu dia menjadi Bunda Maria itu seolah-olah menjadi Allah sendiri, yang mewakili Allah sendiri, menjadi tempat di mana lengkap, di mana Yesus itu diterima. Itu maka perkandungan Bunda Maria itu bercerita tentang penerimaan seorang manusia akan Allah, Tuhan Allah yang diterima oleh seorang manusia secara. Maka Maria adalah perempuan yang mengandung Allah. Itu kalimat ini sering barangkali ya kita terima diri saja, tapi mungkin jarang kita dengar. Itu dia seorang manusia yang mengandung Allah. Nggak tahu, Bapak pernah mengandung? 3 bulan ya. Nah itu yang benar, Pak Ludi ya, ini Pak sama namanya Pak Agus ini mengandung kacang dan mengandung tahu berontak. Kurang dia tanya sandung. Misalnya Pak Agus makan jenglot ini, jadi Pak Agus ini mengandung jenglot. Itu kan, itu artinya kan. Honda dimakan apa? Walaupun kata saya kan ya. Itulah saudara. Jadi ketika Bunda Maria mengandung itu hebat sekali loh kalimat ini. Bunda Maria ini manusia yang mengandung dan kandungannya total. Kalau emas dia kandungannya 24 kali. Sementara kita ini kalau emas mungkin kandungan Allahnya itu tidak tahu berapa persen. Ibu berapa persen Bapak-bapak misalnya kandungan istrinya cukup besar. Pak Agus, kandungan istri berapa? Mana istri ada di sini? Tidak ada. Sengaja dia tinggal. Misalnya pikirannya Pak Agus itu istri 50%. Jadi beliau mengandung istri 50%. Yang 50% istri tetangga. Itu Bunda Maria adalah manusia dengan kandungan Allah yang luar biasa. Jadi bagi saya itu refleksi tentang apa ini pentingnya justru begini. Dogma itu seringkali nggak jelas ya bagi kita, bagi menurut saya sendiri bahkan ketika tidak dibawa ke level spiritual itu punya makna juga bagi kita. Maka tadi ya, jadilah padamu menurut perkataan harus punya makna ini secara mudah. Mengapa dia berani mengatakan ini walaupun konsekuensinya seperti itu berat? Karena saya yakin Maria adalah seorang perempuan dengan kandungan Allah yang luar biasa. Dia sanggup menjadikan Allah bagian dirinya sampai sejarah dalam. Seorang manusia yang menerima hidup Allah dalam dirinya, menerimanya secara total. Disinilah Maria disebut. Maka dikatakan oleh Yohanes Damaskus ini kata-kata yang nanti mungkin bisa direnung. Maria tidak berkata bahwa Maria akan mengandung Allah dulu, lalu Allah akan tinggal di dalam. Tetapi bahwa Maria akan mengandung oleh kedatangan dan kegiatan Roh yang oleh berdiamnya sampai Allah, sehingga pernah
artinya sabda dikandung. Ini punya makna bagi kita. Sabda itu kita kandung. Kita nanti memang tidak harus mengandung bayi seperti Maria mengandung, tetapi ternyata peristiwa yang dialami Bunda Maria itu bisa berlaku untuk kita dalam bentuk yang kalau Bunda Maria mengandung sabda, kita pun juga mengandung sabda. Itu masing-masing hidup kita perlu mengandung sabda dan harus mengandung sabda. Semakin banyak sabda yang kita kandung dalam hidup kita, maka semakin layak hidup. Bagaimana Maria menjadi Bunda Allah ini? Karena Maria adalah manusia yang sudah mengandung Allah. Itu seringkali ini jawabannya tidak dogmatis. Tapi kalau saya ditanya oleh saudara-saudara umat yang lain, akan saya terangkan seperti itu. Sehingga lalu dia menjadi bahkan dogma ajarannya bisa berlaku juga untuk Maria. Itu bukan hanya bagi bahkan orang Katolik saja. Bahwa setiap manusia harus mempunyai kandungan Allah. Walaupun nanti di dalam iman kita Allah itu sungguh menjelma menjadi manusia dan itu peristiwa tunggal yang ada di dalam dunia Maria. Santo Agustinus maka berani mengatakan prius concepi mente quam compore. Jadi sebelum Maria mengandung Allah dalam rahimnya, dia terlebih dahulu mengandung Allah di dalam hati. Tanpa dia mengandung Allah di dalam hatinya, tidak mungkin Allah memilih dia untuk dikandung di dalam rahim. Ini karena dia mengandung Allah, maka dia punya keberanian untuk mengatakan itu via voluntas. Maria adalah sebuah pintu dan ruang. Kalau menggunakan bahasa arsitektural, menggunakan bahasa ruang dan pintu, itu dia adalah pintu yang terbuka, ruang yang terbuka. Maria adalah wanita yang paling welcome pada kita ini. Punya welcome yang berbeda-beda. Kalau ada tamu yang datang itu biasa bisa kita intip saja. Itu kalau cek kolektor langsung begitu. Kalau Romo Paroki, wih Romo, mestinya gitu nanti Romo bukan kunjungan. Jadi welcome. Maria adalah perempuan manusia yang paling welcome padanya. Sering kita ini tidak terlalu welcome padanya. Dalam kitab suci diceritakan banyak. Setan adalah mereka yang tidak welcome padanya. Dalam Injil Markus misalnya dikatakan itu dalam bab 1 dan bab 1 dan bab 5. Aku tahu siapakah engkau yang kudus dari Allah. Jadi setan pun juga tahu siapa Yesus. Tapi tidak cukup banyak tahu sama Yesus. Walaupun kemudian kelompok-kelompok doa saya walaupun tidak mau berdebat ya. Tapi banyak orang Katolik yang percaya, Romo, semua orang harus tahu siapa Yesus. Setan pun juga tahu. Sering tidak cukup banyak tahu saja. Tetapi harus Sementara setan adalah dia yang tidak apa mau dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami itu kata setan. Setan adalah yang tidak Sementara Maria adalah wanita manusia yang paling Jadi Maria itu seperti ini ya, seorang bapak yang baik, walaupun anaknya kecil tapi di tempat yang baik. Seperti Matius dari pembaca tempat, dia semakin besar dan aku harus semakin kecil. Dan Maria seperti itu, dia semakin kecil sehingga memberi tempat yang semakin besar kepada. Maka dalam perintah Bunda Maria ada banyak sebutan yang bagus luar biasa. Bejana rohani, bejana yang patut dihormati, bejana kebaktian utama. Bejana itu kan tempat tadi. Belum direnungkan bejana. Jadi siapa bejana untuk apa? Bejana untuk Tuhan. Yang keempat, Maria seorang manusia yang taat, cinta dan